Dalam dulu satu pasang 450.000 itu. Wow, 450.000. Nanti kalau tahu tanya harganya dulu, penawaran sempat berapa. Selamat pagi sahabat Excellent. Hari ini nih kita kebetulan kedatangan tamu di markas besar Excellent. Ya, tamu ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Dulu kita sering sharing-sharing, bahkan saya dulu belajar dari beliau. Beliau ini namanya Mas Haji dari Samigaluh. Beliau pemilik labet legendaris Arnold. Oke, kita mau tanya-tanya nih sejarahnya Arnold gimana supaya nanti moga-moga dari tutorial ini bisa berguna buat kicau mania, labet mania. Oke, kita langsung aja ya sahabat Excellent. Oh Mas Haji, ya. Saya mau tanya nih, dulu itu kisahnya Arnold itu dapat dari mana sih? Kalau dulu kan awal saya dapat Arnold kan dulu beli dari pasar itu. Dulu dibeli di pasar Ngodian, yaitu satu pasang itu. Cuman dulu kan awalnya kan saya juga apa ya, suka lovebird itu kan cuman ikut-ikutan teman itu. Terus inginlah apa, cari lovebird satu pasang di pasar. Buat ternak awalnya aja? Ya cuman buat punya-punya. Habis itu kan ya itu langsung saya ternak. Itu awal mulanya beli berapa ya Mas Haji? Mohon maaf nih, tanya sih agak dalam. Dulu satu pasang 450.000 itu. Wow, 450.000. Nanti kalau tahu tanya harganya dulu, penawaran sempat berapa, pasti sahabat Excellent kaget. Oke, kita lanjut. Harga 450 terus diternak. Iya. Diternak berapa lama tuh Mas Haji? Diternak kurang lebih ada 1,5 tahun. Itu 1,5 tahun ya. 1,5 tahun terus ada hasil anakan ya? Enggak ada. Enggak ada. Ya, 1,5 tahun enggak ada hasil anakan sama sekali. Dulu itu kan gitu apa? Saya ternak, telur, netes, anaknya mati. Soalnya kan dulu kan selama hampir berapa kali ya? Hampir mungkin 5-6 kali itu. Setiap kali dia telur, netes, anaknya selalu mati. Selalu mati. Selalu mati. Jadi bukan nggak netes ya, artinya netes cuman mati ya. Mati ya. Matinya umur berapa itu Mas Haji biasanya? Mungkin berapa ya? Kalau mungkin saya pas lihat itu posisi masih kecil. Masih kecil ya. Itu udah mati. Ya. Terus habis diternak kok terus tiba-tiba jadi kontrak, itu ceritanya awalnya gimana? Nah itu dulu kan gini apa? Dulu kan ada teman, itu kan pengen lovebird. Kebetulan kan dulu saya suka sama pleci, burung pleci itu loh. Oh, JJ. Nah itu kan dulu itu Arnold itu aku tukar sama pleci. Oh, ditukar sama pleci. Soalnya itu aku suka sama plecinya temanku itu, terus tukeran tapi aku juga bilang sama temanku itu kalau burungnya nggak bunyi, soalnya kan dulu cuma di kandang kotak gitu. Di kandang ternak aja. Di kandang kotak biasa itu Mas ya. Itu kan nggak bunyi sama sekali. Itu kebetulan teman mau cuman buat ya hiasan di rumah, di teras lah gitu. Itu. Terus akhirnya ditukerin pleci itu. Ditukar pleci. Nah, di tempat temanku itu mungkin ada berapa ya? Hampir 1 bulan mungkin di tempat. 1 bulan ya. 1 bulan di tempat teman itu ya. Dulu kan pernah sempat mau dikembalikan soalnya burungnya nggak bunyi. Ya itu kan terus ya itu katanya pas itu kan aku itu pergi ke kios pakan burung. Kebetulan kan temanku kan itu kan kerja di Bank BPD itu loh. Oh iya, satpam ya kalau nggak salah ya? Bukan satpam ya? Satpamnya Bank BPD ya kalau nggak salah ya.
Nah, itu kan burung Arnold itu dibawa sama temanku. Oh, dibawa ke tempat kerjanya itu. Oh, di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya itu. Nah, terus aku lewat itu dipanggil sama temanku. Katanya kan, sini delok manuk murah gitu. Oh ya. Nah, gitu. Lihat Arnold enggak waktu itu yang masih belum apa-apa ya itu lah. Aku lihat itu kok burungnya bunyi. Bunyi. Itu masuk iso men aku kan gitu tuh. Masa dari tempat Mas Haji gitu ya. Itu. Oh, itu kok burungnya bunyi, tapi kan ya itu. Bunyi, jeda, bunyi lagi gitu. Tapi kan masih gimana ya? Masih dulu kan nggak tahu kalau ya? itu burung factor kalau enggak kan aku nggak tahu. Mas Haji belum begitu paham ya waktu nggak paham, cuman kan aku kan gini. Ya lihatnya kan gimana ya? Yang aku tahu kan burung lovebird itu kan bunyinya ya cuman kayak gitu Ini kok bunyi terus nggak lama bunyi lagi. Nah, ya itu akan aku jadi gimana ya, mungkin ada feeling lah kalau burung itu mungkin ada sesuatunya gitu. Nah, itu terus ya itu aku minta aku mau beli balik lah. Nah, beli balik itu tapi nggak boleh. Nah, tapi serang beberapa hari itu temanku itu WA, malah WA Mas Haji. BBM dulu. BBM dulu. Ya itu katanya itu boleh dibeli lagi gitu. Oh, boleh dibeli. Itu kalau nggak salah waktu itu burung itu sempat diposting ya. Aku dengar cerita dari Mas Haji. Iya, itu dulu itu burungnya itu pernah diposting di grup Facebook. Ya, itu grup jual beli burung Jogja kalau nggak salah ya. Iya. Betul ya? Iya, benar. Bahkan diposting harga berapa? 500.000 ya? 500.000 Saya masih ingat banget Mas Haji pernah cerita itu. Iya. Terus habis itu Mas Haji gimana reaksinya setelah ditawarin burung itu? Itu dulu kan aku ya itu sebelum setelah diposting di grup itu kan, aku juga lihat itu. Aku juga lihat postingannya itu minta 500, tapi kebetulan itu nggak ada yang komen, tapi kan nggak ada yang nanggapi kalau ada yang serius ingin membeli itu loh. Padahal burungnya udah enak. Nah itu kadang-kadang sahabat excellent aneh. Sekarang untuk orang-orang yang tahu bahwa kualitas bahan ini calonnya konslet atau enggak, itu nggak semua orang paham. Tapi kalau yang sudah paham betul, ketika melihat nada bunyi maupun tingkah laku burung itu, maka kan terlihat sekali burung ini punya bakat untuk konslet. Lanjut nih ke tempatnya Mas Haji. Jadi terus gimana ceritanya lanjutannya setelah itu? Nah setelah itu kan ya itu aku minta untuk saya beli lagi, tapi kan nggak boleh. Terus beberapa hari temanku dia BBM. BBM katanya boleh dibeli lagi. Itu kan deal harganya. Ya udah langsung saya beli. Langsung dibeli lagi. Beli lagi. Habis itu diapain Mas Haji? Habis setelah dibeli lagi tuh? Ya itu cuman saya rawat biasa. Rawat standar ya. Perawatannya gimana Mas Haji setelah di rumah Mas Haji? Ya mungkin dikeluarin pagi hari. Keluar jam berapa itu? Biasanya berapa ya? Jam 7 mungkin. Jam 7-an. Jam 7 saya keluarin. Jam 7 keluar, mandi semprot ya? Mandi semprot. Terus jemur. Jemurnya berapa lama? Apa ya? Mungkin 1 jaman. 1 jaman, setelah jemur angin-angin kan keluar masuk rumah lagi. Gitu. Masuk rumah. Di posisi di rumah itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu nggak ada burung lain. Nggak ada, sendirian dia. Sendiri. Terus bekas betinanya agak jauh ya? Kebetulan betinanya itu kan ya itu waktu saya beli itu kan kebetulan nggak saya masukin ke sama betinanya lagi. Enggak, saya rawat single. Rawat single ya setelah beli. Iya. Itu betinanya di posisi berapa meter dari dia jaraknya? Ya, dari ketika dirawat? Ya jauh sih, posisi betinanya kan ada di gudang, tanah gudang, terus berarti 20 meter ada kalau nggak salah ya gudangnya Mas Haji. Ada ya 20 meter. Dia sendirian berarti ya. Masuk, udah cuman gitu aja. Iya. Gitu aja. Gitu. Terus selang berapa hari burung itu di rumah langsung enak atau gimana? Enggak, dulu tetap masih ada faktornya itu loh, maksudnya lagu faktornya itu masih ada. Angkatannya itu tetap angkatan burung faktor gitu. Cuman kan ya itu udah ada kalau dibilang sekarang dobelannya itu. Dobelannya sudah ada Terus setelah berapa hari aku denger nih waktu itu kabar dari temen, Mas ada burung bagus di KMP Pasti katanya. Apa burung apa? Burungnya gila kerjanya, juara 1-2 kali. Itu setelah berapa lama Mas Haji waktu itu Arnold itu digantang ke Pasti itu? Kurang lebih berapa ya, di tempatku 1 minggu. Cuman 1 minggu ya? 1 minggu berarti
artinya dari mulai dicabut dari kandang ternak, dijual ke teman itu 1 bulan, di tempatnya Mas Haji 1 minggu ya. 1 minggu berarti 1 bulan 1 minggu dia tiba-tiba sudah mulai burung itu enak ya, enak. Terus Mas Haji dibawa ke pasti. Itu rawatan selama seminggu sama seperti itu aja. Sama. Keluar mandi, keluar jam 7, mandi, jemur 1 jam, masuk gitu terus. Kan di ruangan sendiri. Iya. Gitu terus pokoknya tiap hari selama seminggu. Terus untuk membawa ke pasti itu diapain Mas? Enggak diapa-apain? Enggak diapa-apain, cuman kasih jagung, udah berangkat gitu. Kasih jagung, rodong berangkat gitu toh. Iya. Nah, gitu. Terus waktu itu aku dengar kan juara 1 di pasti nih, 2 kali. Itu di pasti itu diapain kok? Tiba-tiba bisa juara itu Mas Haji settingan lapangannya gimana itu? Kan dulu ya itu ada teman kan ngajak lomba burung lah gitu. Kan dulu aku nggak pernah kegantangan ya kalau nggak salah ya. Itu baru pertama kalinya kegantangan itu. Bener-bener masih polos sahabat excellent. Ya itu kan diajak teman ke pasti, ya itu saya bawa. Nah, kebetulan itu dari gimana ya sampai pasti itu burung itu gacor. Gacor di dalam kerodong. Di dalam kerodong, di bawah itu gacor. Itu terus untuk ngeredam biar dia nggak bunyi kan tak mandiin di pasti itu. Di mandi basah apa? Mandi basah. Mandi basah. Mandi basah, tapi kan sebelum digantang naik. Itu udah kan tuh kering. Nggak dijemur nggak ya? Cuman dimandiin basah aja. Mandi basah. Kering pun itu bunyi terus, masih tetap bunyi. Oh, begitu kering bunyi lagi. Masih tetap bunyi. Itu. Ya itu ya mungkin dulu ya itu. Sampai aku kan heran kok banyak yang iya karena burung waktu itu kan masih banyak burung vektor ya. Arnold muncul itu setahu saya itu burung korslet belum banyak. Baru Kusumo sama-sama Mas Haji yang masih ingat Zaidan ya. Itu ya dan sehabis. Oh malah sehabis berarti baru Kusumo ya? Ya mungkin Kusumo. Ya yang setahu cuman itu. Cuman Kusumo ya? Ya setahu. Jadi gini sahabat excellent, waktu itu seingatku Arnold muncul itu ketika baru awal-awal Kusumo konslet ya Mas Haji ya? Yang saya tahu. Yang setahu Mas Haji itu ya memang saya pun mungkin Jawa Tengah ya, saya nggak tahu di Jawa Barat atau Jawa Timur karena saya tidak terlalu meluas ke sana, tapi yang jelas waktu di situ di event nasional yang setahu saya muncul itu habis Kusumo, terus Arnold ini, habis itu Zaidan, baru Candy ya, Candy. Itu setelah kesini ya Mas Haji, ketemunya di nasional itu kalau nggak salah. Terus digantang juara 1-2 kali itu kerjanya kontrak Mas Haji. Langsung kontrak ya. Tapi walaupun nadanya masih vektor ya waktu masih itu ada apa itu? Awalannya itu masih ngeter vektor. Oh masih vektor awalannya, jadi nggak langsung nada rubah kayak waktu kemarin ya. Terus habis dari pasti jenengan bawa juara 1-2 kali, terus kalau nggak salah main di mana lagi di Magelang ya? Di Magelang itu juara 1 4 kali. Kalau nggak salah waktu itu aku denger nih Mas Haji, ini bener atau enggak? Waktu itu sempat ada penawaran dari Tangerang nih. Juara 1 4 kali tuh. Tempatnya Pak Teguh ya. Iya. Cuman kan dulu kalau sama Pak Teguh kan itu gimana ya bapak yang ibaratnya yang selalu yang ngajak saya lumba-lumba ya waktu itu ikutnya Pak Teguh Walet Tangerang ya. Setelah itu penawaran sampai endingnya kalau nggak salah terakhir tuh 500 juta aja. Iya dulu. Jadi gini sahabat excellent, kebetulan saya menyaksikan terjadinya Arnold. Terus kebetulan saya tuh di BNR Award ya Mas Haji ya. Iya. Saya tuh ke tempatnya Pak Priyo Sutrisno. Waktu itu Pak Priyo Sutrisno getol-getolnya nawar Arnold sampai harganya benar-benar fantastis waktu itu. Saya ingat saya suruh bantu ngomong sama Mas Haji itu 500 juta. Betul Mas Haji ya? Ini benar-benar bukan kejadian bohong atau hoax, tapi betul waktu itu saya membantu nawar Pak Priyo datang ke tempatnya Mas Haji itu 500 juta dari harga burung yang awalnya cuma 450.000 sepasang. Nah 500 juta waktu itu pun sampai ditawar 500 juta Mas Haji itu tidak dijual dengan alasan kalau nggak salah waktu itu kata simbahnya Mas Haji, simbah itu kakek. Kakeknya Mas Haji itu kalau belum punya keturunan burung itu tidak boleh dijual. Ya betul ya Mas Haji ya. Saya datang ke Tangerang, kebetulan Mas Haji itu nginep di tempatnya Pak Teguh.
Iya. Walet ya? Iya. Pak Teguh Walet, saya datang ke Tangerang dan kita sempat main bareng di Banner World. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Waktu itu Arnold kebetulan lagi mogok ya. Waktu itu waktu digantang di BNR waktu itu sama sekali nggak mau jalan. Iya, cuma 3 sesi terus akhirnya berhenti, Mas Haji tidak lanjut ya. Nah, gini sahabat Excellent, waktu itu tuh ini ada yang kelewat satu hal. Mas Haji itu kan dibawa single nih sampai ke Magelang. Habis Magelang event mana lagi tuh? Ke Magelang dulu. SJ Magelang itu aku juara 1 4 kali. Ya? Cilacap ya. Cilacap. Mulai dijodohkan itu setelah berapa kali event? Nah itu kan dulu jalan lapangan selama mungkin 1 bulanan ada. 1 bulan ya. Terus katanya Mas Haji waktu itu keluar nakalnya ya? Itu kan dulu 1 bulan jalan lapangan itu kan rawatan single, nggak sama betina. Cuman kan terus ya itu jalan lapangan 1 bulan itu kan dia udah ada nakalnya, nebo, ngering gitu kan itu. Terus ya itu iseng-iseng aku campur sama betinanya lagi. Suka nebo, suka ngering ya. Artinya dia nakal ya. Nakal gitu. Nah, iseng-iseng aku masukin sama betinanya lagi. Kok sama betinanya pun tetap gacor, tetap bocor ya. Nah, pada waktu itu belum tahu ya kalau itu dia setelah dipasangin ngunci di situ ya. Iya. Digelodokkan kayak belum ada istilah seperti itu kan. Belum tahu. Waktu zaman itu ya. Terus Ya, akhirnya gacor digelodok ya. Terus itu kan ya itu setelah saya campur sama betinanya lagi kok kembali enak lagi. Jalannya enak lagi ya. Jadi gitu sahabat Excellent. Ini uniknya nih Arnold ini dalam kondisi single setelah dipisah dari pasangannya dan dirawat 1 bulan lebih 1 minggu. Dia itu konslet dan setelah konslet dia itu main kegantangan tidak double tapi single. Dibawa selama 1 bulan dimainkan terus. Nah setelah dia keluar nakal, keluar mungkin dia birahinya agak tinggi ya Mas Haji ya karena dia tidak ada pelampiasan untuk kawin. Akhirnya dia dimasukkan lagi ke betinanya dan setelah masuk lagi ke betinanya kemudian kembali ke perform awal yang enak ya Mas Haji ya. Oh iya Mas Haji nih sebelum nih mau tanya nih untuk pakan sama foodingnya Arnold sebenarnya awalnya apa sih? Kalau pakan itu dulu cuman itu beli pakan kios kemasan biasa itu. Kalau nggak salah maaf saya terpaksa nyebut nih karena beberapa komen di komentar di YouTube saya ada yang nanya kan fancy katanya fancy apa? Jadi Mas Haji itu dulu pernah cerita sama saya teman-teman bahwa pakannya itu fancy labet yang kemasan yang warnanya pink, love and care kalau nggak salah tulisannya seperti itu. Terus untuk fooding Mas Haji selama Mas Haji ngerawat ini foodingnya apa aja biasanya? Ini jagung. Cuman jagung aja ya. Itu diberikan berapa hari sekali? Atau pas mau main aja atau gimana? Kalau dulu sih pas waktu buat main itu tiap hari. Tiap hari kasih jagung. Berapa banyak? Ini sama 1 potong. 1 potong aja ya. Kebetulan ini tiap hari teman-teman. Jadi menurut Mas Haji itu Arnold itu konslet karena faktor apa ya Mas Haji nih? Ada mungkin kan orang tanya, wah ini ngopo ya kok tiba-tiba bisa konslet? Mas Haji apa nih yang ada di benak Mas Haji? Oh jadi burung ini seperti ini kok. Aku pernah dengar cerita sih, cuman biar Mas Haji aja yang ngomong. Ya kalau mungkin bisa dibandingkan untuk konslet sekarang itu, kalau konslet sekarang kan ada yang diproses single dulu, digacorin dulu, baru dikasih pasangan gitu. Cuman kalau Arnold itu dulu ya itu udah pasangan, mungkin udah klik sama jodohnya, terus dipisah lama, mungkin atau kangen ya, mungkin ya mungkin bisa dibilang kangen ya, dia merasa kesepian mungkin ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi dia konsletnya itu setelah udah punya jodoh dulu. Udah punya jodoh dulu terus dipisah ya. Ya kalau lihat sejarahnya lah istilahnya ya. Cuman kan kalau sekarang kan itu banyak yang diproses gacor dulu baru dipasangkan. Iya betul. Jadi gini teman-teman, Om Aji ini akhir-akhir ini nih sering ngeluarin bahan konslet sebenarnya. Cuman beberapa teman nggak tau. Contohnya nih
Saya mau kasih bocoran ini, mau kasih bocoran satu cerita sisipan di akhir bahwa saya dapat lobet granat yang notabene sempat moncer di lapangan yang saya beli dari Mas Haji itu sudah konslet single. Lobet granat itu miliknya Mas Haji dan saya beli waktu itu, maaf setelah saya sebutkan supaya untuk gambaran. Lobet granat saya beli 14 juta. Tapi memang posisinya single, dia sudah double, sudah konslet, sudah enak. Terus kemudian dirawat sama Om Riyadi Wonosobo karena waktu itu saya masih proses belajar dan saya pegang beberapa bahan. Oke, demikian sharing saya sama Mas Haji. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman yang istilahnya pengen betul-betul punya konslet. Semoga ini berguna buat Kicau Mania. Salam Minor.